Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kembali membahas kitab At-Ta'liqat Al-Awwaliyah lil Badi'in fi Dirasati Al-Ajurumiyah. Sebuah catatan atas matan milik Al-Imam Ibn Ajurum. Catatan dari Syekh Ahmad bin Thabit Al-Usabi hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Dan tentunya juga tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan amil-amil atau faktor-faktor yang masuk ke dalam fiil mudhari sehingga fiil mudhari ketika masuk faktor-faktor ini nantinya keluar dari keadaan asalnya yaitu rofa. Nah, jadi fiil mudhari itu rofa ketika kosong dari amil-amil ini. Ketika masuk amil-amil ini, maka fiil mudhari tidak lagi di rofa, melainkan nanti dia dinasab ketika dimasuki oleh amil-amil yang menasabkan dan dia dijazm ketika dimasuki oleh amil-amil yang menjazmkan. Kita baca terlebih dahulu tulisan dari Al-Imam Ibnu Ajurrum. Silakan dibaca. Mohon izin Ustadz. Iya, silakan. Ya. Mohon izin membaca Ustadz. Nah, fadhol. Fal nawasibu asyaratun. Wahia an walan wa idan wakai walam walamukai walamul juhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Terjemahkan. Fal nawasibu nawasib eh, amil nawasib asyaratun ada 10. Wahia yaitu an an Sebutin aja. Oke, oh, an, an lan, wa dan lan dan idan dan kai dan lam kai dan lam juhud dan hatta dan jawabul fa jawab jawabu dengan jawab jawab dengan de- fa. jawab dengan fa dan wawu dan au. Baik. Kita lihat catatan yang pertama terlebih dahulu di sini. Ketika dikatakan penasab fi'il mudhari itu ada 10 oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, maka ini merupakan pendapatnya ahli Kufah. Indal Kufiyin, menurut orang-orang Kufah, penasab itu totalnya ada 10. Wa amma indal Basriyin, dan menurut orang-orang Basrah, fahiya arba'atun faqat. Penasab itu hanya 4 saja. Ini orang Basrah. Yang imamnya adalah Sibawayh.
Nah, empat itu apa saja? An, lan, izan, dan kai. Ternyata an, lan, izan, dan kai ini diletakkan di urutan-urutan pertama dari 10 amil nasab yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Ajurum. Dan sebetulnya Al-Imam Ibn Ajurum pun telah mengisyaratkan kepada pendapat ulama Basrah. Nah, kenapa an, lan, izan, dan kai itu yang menjadi amil nasab menurut orang Basrah? Karena memang an, lan, izan, dan kai ini menasabkan fi'il mudhari itu dengan dirinya sendiri. Sedangkan 6 selain an, lan, izan, dan kai itu menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang disembunyikan. Maka oleh sebab itulah an, lan, izan, dan kai dikatakan di sini hadzal was sahih. Yang betul amil nasab itu adalah an, lan, izan, dan kai. Wa baqiyatul hurufi dan sisa huruf-huruf yang 6 as-sittah yantasibu al-mudhari'a ba'daha, dia itu menasabkan fi'il mudhari yang terletak setelahnya itu bi'an dengan an mutmarotan. Mutmarotan artinya yang disembunyikan. Nah, nanti lamukai, lamul juhud, hatta, kemudian jawab dengan fa dan waw itu dan juga au, dia dengan an yang disembunyikan. Dan yang disembunyikan itu ada di antara yang 6 ini disembunyikan secara boleh, berarti dia boleh ditampakkan, boleh enggak. Dan ada yang secara wajib an itu harus disembunyikan, nggak boleh ditampakkan. Sekarang kita masuk kepada an terlebih dahulu. Nah, ini masing-masing dia punya nama. Masing-masing punya nama. Dan namanya berbanding lurus dengan fungsinya tersendiri. Maka kita lihat an wahya harfu masdarin wa nasbin wastikbalin. Ini nama sekaligus mengandung fungsi dari an itu sendiri. An harfu masdarin. An itu adalah huruf yang ketika masuk ke fi'il mudhari maka menjadikan fi'il mudhari itu seperti bentuk masdarnya. Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Kalau dalam ilmu shorof, dia merupakan kata benda yang muncul dari derivasi kata dasar. Dan urutan perubahannya ada di yang urutan ketiga. Wa nasbin dan jelas ya, ketika fi'il mudhari kemasukan an, ya nasab fi'il mudhari. Kemudian istiqbal, ini pemaknaannya istiqbal. Jadi si fi'il mudhari itu tidak lagi dimungkinkan makna yang sekarang, tapi dimungkinkan bahkan langsung bisa ditain yang maknanya berarti istiqbal. Contoh di sini, uhibbu an ahujja baitallahi al-haram. Nah, uhibbu an ahujja. Ahujja itu dari kata ahujju. Bukan dari kata ahujju, asalnya adalah ahujju. Rofa, tapi karena adaan ahujja. Inilah fungsi nasabnya. Nah, kemudian maknanya pun istiqbal berarti bisa istimror. Kapanpun dia selalu suka untuk berhaji ke Baitullah Al-Haram. Nah, ketika dikatakan harfu masdar annya, nah ini nanti tinggal ditakwil. Tinggal apa ditakwil kepada bentuk masdar dari ahujjah. Barulah dia menjadi kata benda yang kedudukannya menjadi maf'ul bihnya uhibbu. Ketika ditakwil an ahujjah ini kepada
isim yang isim tersebut adalah masdar dari ahujjah. Kenapa ditakwil? Karena ada an. Ditakwil itu maksudnya dipalingkan, diubah dia ke masdar. Karena ada an. An adalah harfu masdarin. Berikutnya yang ketiga adalah lan. Harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan itu huruf yang menafikan. Jadi dia punya fungsi menafikan. Selain memiliki fungsi nasbin, menasobkan. Namun nanti penafiannya istiqbal maknanya. Penafiannya apa? Istiqbal. Kalau dalam bahasa Inggris padanannya seperti never. Namun ini hukum asal dari lan. Tetapi ada ketika dia keluar dari hukum asal. Penafiannya tidak istimror. Nah, ini kan ada di ayat Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tarani." Engkau tidak akan melihatku. Itu percakapan Allah dengan Nabi siapa? Ya Musa Ya. alaihissalam. Nah, di situ Allah katakan engkau tidak akan melihatku. Maksudnya apa? Ketika di dunia. Namun ketika di akhirat kan ada hadis yang sahih menyatakan bahwasanya orang yang beriman itu di antara kenikmatan terbesar yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat adalah melihat wajah Allah. Maka lan yang ada di sana tadi, lantaroni, itu tidak istimror maknanya. Hanya terjadi pada di dunia saja. Berarti kan keluar dari hukum asalnya. Maka ini penting kita dalam memahami lughah pun ketika sudah paham nahwu sekalipun saat mau memahami Al-Qur'an juga ada ilmu-ilmu lain ya agar mendapatkan pemahaman yang benar. Tidak seperti Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu nahwunya ya sangat top betul, tapi ya tekstualis. Sebagaimana pembesarnya Mu'tazilah itu adalah Al-Imam Zamakhsyari dalam kitab tafsir beliau judulnya Al-Kasyaf. Beliau punya kitab tafsir judulnya Al-Kasyaf. Bahkan digadang-gadang oleh para ulama lughah, kitab tafsir yang paling banyak muatan lughahnya itu adalah Al-Kasyaf. Ya, salah satunya. Selain tafsir Ibnu Asyur, At-Tahrir wa Tanwir. Ya, At-Tahrir wa Tanwir pun muatan nahwu, ya banyak kan balaghah juga di sana. Namun ya Al-Kasyaf ini ya banyak muatan nahwu di sana. Beliau menafsirkan ya betul-betul maknanya istiqbal. Maka orang Mu'tazilah meyakini ya Allah sampai kapanpun nggak bisa dilihat. Nah itu batil. Nah, namun kita melihat di sini ini hukum apa namanya hukum asal dari lan dia penafiannya istiqbal. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang mengeluarkan dia dari hukum asal seperti firman Allah tadi. Kemudian contohnya adalah lan ashaba al-asyrara. Lan ashaba al-asyrara. Ashaba artinya aku berteman. Asalnya kan ashabu rofa. Lan. Jadi kalau kita ingin mengirob lan ini apa? Kita mengirob lan. Ya sudah kita sebutkan namanya. Harfu, nafin, wa nasbin, wa istiqbalin. Karena dia huruf berarti mabni kan? Mabniun. Mabninya di atas apa? Lihat keadaan. Akhirnya sukun ya. Mabniun ala sukun. Lam halalahu minal i'rab. Nggak punya tempat. Sedangkan ashaba kita bilangnya bagaimana ini? Fi'lun mudhari'un mansubun bilan dengan lan ya. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Az-zahirah yang nampak kan fathahnya nampak. Al-asyrara dia di fathah jadi maf'ul bihnya ashaba. Al-asyrara maf'ul bihnya ashaba. Saya tidak akan berteman atau berteman dengan orang-orang yang buruk. Berikutnya izan. Izan. Izan itu artinya kalau begitu. Izan artinya kalau begitu. Jadi bisa. Izan adalah harfu jawabin wa jazain. Dia huruf jawab. Berarti harus ada kalimat yang mendahuluinya.
Ada kalimat yang harus mendahulunya. Wa jaza, huruf balasan. Wa nasbin tetap, tentunya ya menasabkan fi'il mudhari. Nahwu qaulika liman qala laka. Contohnya perkataanmu kepada orang yang berkata kepadamu sa'azuruka. Sa'azuruka. Saya mau mengunjungimu. Sa'azuruka godan. Maka antum jawabnya apa? Ada izannya. Kalau begitu ukrimaka. Ukrima, bukan ukrimu. Kenapa ada izan? Izan ini muncul sebagai jawaban dari kalimat orang yang mengucapkan sebelumnya sa'azuruka. Kemudian amil nasab berikutnya adalah kai. Kai atau lamukai. Kai. Nah, perhatikan di sini. Wahia harfu masdarin wa nasbin. Kai itu maknanya apa? Ta'lil. Maknanya ta'lil. Contoh di sini hajjajtu likai yaghfirallahu li. Kai itu terkadang bisa dia digandengkan dengan huruf lam yang berharokat kasroh di sini. Likai. Artinya agar supaya hajjajtu likai yaghfirallahu li. Aku berhaji agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadaku. Bisa juga lamnya nggak pakai, kai saja. Nah, hajjajtu kai yaghfirallahu li. Ini beda sama lamukai. Beda sama lamukai. Kalau lamukai nanti nggak ada kainya. Kalau lamukai nggak ada kainya. Dan sama maknanya taklil. Dan dikatakan lamnya adalah lamu taklil. Dan sebetulnya adalah huruf jar. Kalau lamukai. Maka kita lihat yang keenam. Yang keenam itu kan lamukai ya. Wa yuqalu laha lamu ta'lil. Dikatakan terkait lamukai itu adalah lamu ta'lil. Lamu ta'lil lam yang menjelaskan ta'lil sebab. Terjemahnya karena. Nah, kalau dia mau di i'rab itu sebetulnya adalah huruf jar. Nah, lam itu apa? Huruf jar, harfu jarin. Namun harfu jarin yang masuk ke fiil mudhari. Yang masuk ke fiil mudhari. Nah, dia masuk ke fiil mudhari, kemudian fiil mudhari itu nasab, yang menyebabkan fiil mudhari itu nasab bukan karena lamnya, kan lamnya huruf jar. Nah, jadi apa? Yang menasabkan fiil mudhari itu bukanlah lamukai melainkan an. Maka kita lihat di sini. Wa hadhihi yantasibul mudhari'ah, dan lam ini menasabkan fiil mudhari ba'daha yang terletak setelahnya dengan an mutmaratan. Dengan apa? Dengan an mutmaratan. Dengan an yang disembunyikan secara jawazan. Boleh. Jadi annya boleh nampak, boleh juga tidak. Kakaulika contoh ucapanmu. Ji'tu li'ata'allama. Nah, li'ata'allama. Nah, lam ini adalah lam huruf jar. Jadi jangan sampai dikatakan, wah lam huruf jar masuk ke fiil. Sebetulnya dia masuk ke an, tapi annya disembunyikan. Lah terus kenapa fiil mudhari nasab? Nasab karena ada an yang dimasuki oleh lam di sini. Nah, lam di sini dia maknanya taklil. Karena artinya aku datang, ya. Bisa juga untuk, ya. Karena karena untuk belajar. Yes. Karena aku mau belajar. Bisa. Fa'ata'allama mansubun. Nah, ini kita i'rab dari ata'allama. Ata'allama mansubun. Ata'allama dinasab bi an mutmarotan dengan an mutmaroh, dengan an yang disembunyikan secara jawazan. Ba'da lamit ta'lili, setelah lam ta'lil. Kalau secara jawazan berarti boleh nggak an yang muncul? Boleh. Jadinya jitu li'an ata'allama. Berikutnya kita masuk ke lamul juhud. Lamul juhud. Ai lamun nafi. Lamul juhud itu adalah lam yang menafikan. Bisyartin dengan syarat.
Nah, dengan adanya syarat ini kita bisa membedakan dalam kalimat nantinya. Mana lam yang masuk ke fiil mudhari bermakna lamukai, ta'lil tadi, dan mana lam nafi atau lamul juhud yang bermakna nafi masuk ke fiil mudhari. Nah, dengan syarat ini. Bisyartin antus baqabi makana au lam yakun. Dengan syarat didahului si kalimat tersebut dengan makana. Jadi, kalau ada lamul juhud atau kita ingin menghukumi lam yang masuk ke fi'il mudhari itu lamul juhud, lihat sebelum lam itu kira-kira di awal kalimatnya ada makana nggak? Atau ada lam yakun nggak? Kalau tidak ada makana dan lam yakun, maka lamnya bukanlah lamul juhud. Bisa jadi itu adalah lam mukain. Tapi kalau ada makana dan lam yakunnya, maka lam tersebut adalah lamul juhud. Wa hadhihi wa ma ba'daha wa yantasibul mudhari'a, dia menasabkan fi'il mudhari ba'daha setelahnya sama dengan an mutmaratan, dengan an yang disembunyikan, bedanya secara wajib ini. Wajib harus sembunyi annya setelah lamul juhud. Contohnya makana Zaidun dia sriko. Zaid tidak pernah yasrik, mencuri. Kemudian lam yakun Muhammadun liyakdziba. Muhammad tidak pernah berdusta. Sampai sini bisa difahami? Nah, Ustaz, insyaallah. Baik, coba dilanjut baca sekarang yang hatta, yang ke-8. Nih, nahwu. Hatta juga sama, dia amil nasab. Silakan. Bismillah. Min fadlik an aqra, Ustaz. Tafadhali. شكرا أستاذ أحسن الله إليك. قال المؤلف حفظه الله تعالى الثامنة نحو ذاكر حتى تنجح، فتنجح منصوب بأن هذا مضمرة أو مضمرة يا أستاذ؟ Maratan. نعم، بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. Nah, jadi hatta yang masuk ke fiil mudhari, hatta yang masuk ke fiil mudhari pun juga sama dia. Kalau mau dikatakan dia adalah harfu jar sebetulnya. Maka oleh sebab itu ketika masuk ke fiil mudhari'nya nasab, itu bukanlah dengan hatta, melainkan dengan an yang disembunyikan setelahnya secara wajib. Zakir hatta tanjah. Nah, hatta itu bermakna apa? بمعنى تعليل يا أستاذ، Hmm? أو بمعنى إلى. Bimana إلى. iya. Nah, harfu ghayah. Hatta itu harfu ghayah. Maka arti dari zakir hatta tanjah artinya apa? Belajarlah. Sampai kamu sukses. Iya, hingga kamu berhasil, hingga kamu sukses. Lanjut setelah hatta itu ada apa? الجواب بالفاء والواو. Jawab dengan fa dan waw. Nah, jawab ini jadi kalimat-kalimat yang menjadi jawab dengan fa dan waw. Fa di sini adalah fa sababiyah, teman-teman, dan waw yang di sini adalah waw ma'iyah. Kapan fa itu diartikan dimaknai sababiyah? Maksudnya dia punya fungsi menasabkan fi'il mudhari dan wawnya waw ma'iyah memiliki fungsi juga menasabkan fi'il mudhari. Kalau kalimat sebelumnya adalah kalimat-kalimat tolak. Kalimat-kalimat tolak berarti model kalimatnya adalah tuntutan.
Maka kita lihat di sini ada contohnya di antara kalimat tolab itu adalah kalimat perintah. Karena kan kalimat perintah menuntut sesuatu. Menuntut apa? Sesuatu. Kita baca dulu terkait fa. Fa sababiyah. Yantasibu al-mudhari'a bi an mutmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyah. Wawawil ma'iyah. Nah, dia itu menasabkan fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan secara wajib ba'da fa sababiyah dan setelah wawul ma'iyah. Syaratnya apa syaratnya? Bisyartin antakuna waqi'ata ini dengan syarat dua huruf penasab ini yakni fa sababiyah dan waw ma'iyah itu terletak fi jawabi nafyin au tolabin. Dia terletak pada jawab dari kalimat nafi kalau kalimat sebelumnya nafi atau kalimat yang di situ tergolong kalimat tolab. Kalimat tolab tadi tuntutan. Ya, seperti diantaranya amr ya. Famithalul fa'i ba'da nafi. Maka contoh fa sababiyah setelah kalimat nafi. Qauluka la yal'abu Zaidun. La yal'abu Zaidun. Ini kalimatnya nafi. Kenapa? Karena la-nya di sini adalah la nafiyah. Artinya tidak. Zaid itu tidak main, tidak bermain. Fa sababiyah. Fa sababiyah itu berarti sebab. Maka dengan sebab itu, ya, karena dengan sebab itu, yadi'a amaluhu. Apa artinya yadi'a amaluhu? Abaikan. Hmm? Akan? Adu'a yadhi'u ya Ustaz. Au Iya. yadhi'u ya Ustaz. Mengabaikan. Harapannya, amaluhu itu kan artinya harapannya. Karena dengan sebab itu, maksudnya sebab apa? Dengan sebab banyak main, maka harapannya si Zaid nanti jadi apa? Hilang. Jadi hilang. Jadi bukan karena Zaid nggak main, harapannya ngilang, enggak. Tetapi kalau misalkan dia main, makanya dinafikan. Makanya apa? Dinafikan mainnya Zaid itu. Agar tidak terjadi harapannya yang hilang di sini. Ya contoh aja kayak di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lagi eh, apa namanya melarang. Kamu jangan keluar rumah malam-malam, nanti diculik. Kapan terjadinya penculikan? Ya, kalau misalkan dia keluar malam-malam. Bukan dia ketika dilarang kemudian terjadi penculikan. Lah, jangan kamu keluar. La takhruj. Ya, lailan. Jangan keluar malam-malam. Ketika dia nggak keluar malam-malam, ya nggak jadi ada penculikan. Gitu. Oke, lanjut. Wa mithaluha ba'da tolab yang tadi saya contohkan pakai bahasa Indonesia itu tolab ya. Nah, di sini setelah kalimat tolab berarti perintah. Istaqim, istaqim. Istiqomahlah. Fa yuhibbakallahu. Maka dengan sebab istiqomah itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wa kadza taqulu fi wawil ma'iyah. Dan begitu juga kamu katakan pada waw ma'iyah. Contohnya la yal'abu Zaidun wa yadi amaluhu. Ya, wa-nya kita artikan waw ma'iyah bersamaan dengan itu. Bersamaan dengan Zaid Zaid masih main, ya amalannya akan apa namanya? Harapannya bisa hilang nanti. Kemudian wastaqim wa yuhibbakallahu. Istiqomahlah. Bersamaan dengan kamu itu istiqomah, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan terus senantiasa mencintaimu. Fal mudhari'u maka yang menjadi syahid kita perhatikan maka mudhari yang terletak setelah fa sababiyah kalau di contoh pertama berarti kan yuhibba dan yadi'a gitu. Kemudian kalau yang waw sama yuhibba dan yadi'a. Itu kita i'rab dengan apa di sini? Mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'dal fa'i.
Atau kalau setelah wawu berarti ba'dal wawi. Wa alamatun nasbihi al-fathah. Nanti terkait tanda nasabnya mengikuti bentuk dari fiil mudhari tersebut. Kemudian au. Ternyata au itu bisa masuk ke fiil mudhari, namun nanti maknanya bukanlah atof. Atof yang berarti atau. Enggak, tapi nanti artinya itu bisa bermakna ila kecuali berarti istisna atau ila ke. Nah, wahiyallati yasluh fi maudhi'iha. Ila au ila. Nah, au itu yang dia itu cocok pada posisinya baik itu ila atau ila. Nah, ketika au itu dimaknai ila istisna fal awwal kakau luka yang pertama seperti ucapanmu la aqtulanna al kafira au yuslima. Yuslima nih, yuslima ya. Yuslima itu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan ba'da au. Au di sini maknanya illah. Berarti artinya apa tuh artinya? Saya akan sungguh-sungguh memerangi orang kafir. Sampai dia Wis masuk kok sampai? Kan yang pertama dulu nih, yang ilah illah. kecuali Gitu, kecuali dia masuk Islam. iya, kecuali dia masuk Islam atau berislam. Ai illa, nah ini takdirannya illa an yuslima. Ini takdirannya saja ya, annya nggak boleh muncul karena mutmarohnya itu wujub secara wajib. Wasani, wasani kakaulika. Tadi saya baca kakauluka ya, kakaulika sebetulnya harusnya yang awal. Fal awalu kakaulika. Nah, wasani kakaulika seperti ucapanmu apa ini? La al zaman, la al zaman naka. Ini kan karena bersambung dengan nun taukid ya, ini nun taukid. Nah, lamnya juga lam taukid. Mabni alal fathi. Kafnya domir khitab sebagai maf'ul bih. La alzamannaka au taqdini haqqi. Nah, au di sini maknanya adalah ila, sampai. Aku, saya betul-betul akan terus bersamamu sampai apa? Eh, apa nih? Alzamannaka. Apa artinya? Alzamannaka. Alzama. Menyelesaikan hakku, memberikan hakku. Ya. Eh, sampai kamu itu takdiani, namanya takdiani, takdiani, ianya fathah ini. Ini ya. Ila takdiani haqqi. Sampai kamu itu menyelesaikan hakku. Fal mudhari'u maka fi'il mudhari' dari mulai yuslima dan takdia maka dia mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk ke penjazm. Silakan dibaca. Wal jawazimu thamanniyata asyara. Kata Al-Imam Ibnu Al-Jurum, penjazm itu totalnya ada 18. Wasahih, nah ini ada catatan. Yang betul, annaha khamsata asyar jaziman. Yang betul ada 5, yang betul ada 15. Ada 15, bukan 18. Kenapa bisa? Nah, bi isqati alam wa alamma. Lidukhulihima karena masuknya keduanya pada lam dan lamma. Oke. Jadi ada 3 yang dihilangkan.
Yang 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 pertama adalah alam dan yang kedua adalah alamma. Karena alam dan alamma ini masuk kepada pembahasan lam dan lamma sebetulnya. Cuman ketambahan huruf istifham saja di depannya ya kan? Tidakkah artinya? Belumkah? Kemudian satu lagi yang dihilangkan agar 15 menjadi sahihnya 15. Wa bi isqati kaifama. Nah, kaifama. Nah, di sini pendapat dari pentalik fa innaha la tajzimu ala sahih. Kaifama itu tidak menjazmkan ala sahih. Ini yang dikatakan atau pendapat yang dipilih oleh pentalik. Wa hadhil jawazimu. Nah, dan penjazm-penjazm ini tanqasimu ila kismain terbagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma salah satu dari dua bagian itu ma yajzimu fi'lan wahidan, ada yang menjazm satu fi'il wahwa, nah yang menjazm satu fi'il ini lam, lama, al-lamu, lamu di sini adalah lamul amr tentunya, dan la di sini la nahi. La nahi yang melarang. Wasani, dan bagian yang kedua dari total 18 penjazm atau kita ikuti pendapat dari pentaklik 15 penjazm, maka ma yajzimu fi'laini. Mereka yang menjazmkan dua fi'il. Sekarang kita lihat mana nanti perangkat jazm yang menjazmkan satu fi'il dan mana yang menjazmkan dua fi'il. Kita mulai dari lam terlebih dahulu. Lam. Lam ada juga nama. Sekaligus kalau kita ingin mengirob dia dalam kalimat nantinya. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ini mewakili fungsinya. Huruf jazm, afwan, harfu nafyin. Dia huruf yang menafikan itu fi'il mudhari, menafikan perbuatan atau menafikan itu fi'il mudhari'nya. Tidak. Jazm jelas menjazm fi'il mudhari'. Qalbin itu adalah membalikan makna fi'il mudhari' ke fi'il madi. Maknanya saja yang dibalikan. Kalau lafalnya tetaplah bentukannya tetap bentukan mudhari diawali oleh huruf mudhara'ah. Contoh lihat. Lam yuqassir Muhammadun fi wajibihi. Lam yuqassir Muhammadun fi wajibihi. Apa arti dari yuqassir? Asalnya kan yuqassiru, يقصر فيه هذا يا أستاذ melalaikan atau melalaikan. nah, Nah, jadi di sini menafikan perbuatan lalai pada Muhammad. Muhammad tidak lalai dari apa namanya dalam wajibihi, kewajibannya. Tidak lalai, ya itu kan maknanya nanti kembali kepada madi, lampau. Ya memang dia tidak lalai, gitu. Bukan maknanya tidak akan lalai, enggak. Karena ada lam, qalb. Tapi kalau kita lihat lafalnya, tetap lafalnya lafal mudhari. Kenapa? Karena kan ada yu tuh. Itu kan huruf mudhari'ah, salah satu penanda dari fi'il mudhari. Lanjut, uh, walamma, catatan nomor 3. Wahya harfu nafin wa jasmin wa qalbin, sama seperti lam, aidon. Contohnya lamma yusafir bakrun. Lamma yusafir bakrun. Nah, bakr itu tidak pergi, tidak bepergian, tidak bepergian. Kok artinya sama-sama tidak? Apa bedanya? Ada nggak bedanya lam sama alamma? Afwan, lam sama lamma. Ada. Kemarin saya baru mengkaji. Nanti teman-teman bisa melihat rekaman tersebut. Eh, Beda antara lam dan lamma. Kalau misalkan sama, menjadi pertanyaan besar. Kenapa Allah SWT berfirman di surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad menggunakan lam, tapi bukan lamma. Ya.
Di antara perbedaannya, ini teman-teman bisa mencatat, di antara poin pertama, nah di antara perbedaan antara lam dan lamma. Poin perbedaan antara lam dan lamma. Yang dinafikan dengan lamma, yang dinafikan dengan lamma itu terus-menerus penafiannya sampai waktu sekarang. Yang dinafikan dengan lama itu terus-menerus penafiannya sampai sekarang. Tetapi sesuatu yang dinafikan dengan lam, sesuatu yang dinafikan dengan lam itu terus-menerus penafiannya dan terkadang bisa berhenti penafian tersebut. Nah, kemudian ternyata meskipun yang dinafikan dengan lama itu terus-menerus, tapi dia bisa ditunggu penetapannya. Ini terkait yang dinafikan dengan lama. Penetapannya bisa bisa ditunggu. Namun yang dinafikan dengan lam itu tidak bisa ditunggu penetapannya. Tidak bisa ditunggu penetapannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Dinafikan perbuatan yalid, melahirkan. Dan menafikan pula perbuatan yulad, dilahirkan. Itu bisa ditunggu atau tidak penetapannya? Tidak. La yuntazar. Ya, tidak. Dan ini kan tidak keluar dari pembahasan lam itu, kan dia bisa dua. Bisa terus penafiannya, nah bisa juga berhenti. Nah, ketika kita melihat hal tersebut, maka penafiannya pun terus menerus. Mustamir al-intifa. Terus menerus penafiannya karena la yuntazaru husuluhu musbatan. Ya, tidak bisa ditunggu terjadinya penetapan tersebut. Nah, itu di antara bedanya lam dan lamna. Kita lanjut. Alam. Alam cuman ketambahan apa? Hamzah istifham. Hiya lam. Illa annaha yaqtaranat. Melainkan bahwasanya dia itu bergandengan dengan hamzah istifham ya. Bi hamzatil istifhami at-takriri. Nah, ini Masya Allah. Jadi hamzah istifham itu ada maknanya juga. Di antara pemaknaannya itu bisa ingkari, bisa takriri, dan bisa selain dari keduanya. Maka hamzah istifham yang nempel sama lam dan lamma itu tak takriri. Contoh alam. Alam uhsin ilaik. Alam uhsin ilaik. Tidakkah aku ya berbuat baik kepadamu? Nah, maka hamzah di situ adalah huruf istifham, maknanya takriri, menetapkan kan? Tidakkah aku begitu berbuat baik kepadamu? Ya menetapkan kalau dia itu udah kalau saya udah berbuat baik kepadamu. Nah, lamnya sendiri ya harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Kemudian uhsin asalnya kan uhsinu kalau nggak kemasukan lam. Maka ketika kemasukan lam jadi sukun.
dia menjadi jazm atau majzum. Fi'lun mudhari'un majzumun, ini i'rabnya uhsin. Fi'lun mudhari'un majzumun, dia adalah fi'il mudhari' yang dijazm bilam dengan lam wahdaha wa alamatu jazmi as-sukun, dan tanda jazmnya adalah sukun. Kemudian lamma yang kemasukan hamzah istifham berarti alamma. Dakhalat alaiha hamzatu takririn. Masuk atasnya juga adalah hamzah takrir kama taqaddama sebagaimana yang telah lewat pada alam. Nahwu contohnya alama uhsin ilaik, sama ya. Kemudian yang keenam setelah alama apa? Lamul amr wa du'a. Ini sebetulnya pemaknaan saja. Lam yang masuk ke fiil mudhari yang goib. Jadi lamul amr itu bisa masuk ke fiil mudhari yang goib, bisa juga masuk ke fiil mudhari yang mukhatab. Nah, terkait amr itu perintah pemaknaannya ya. Ketika perintah tersebut datang dari yang lebih tinggi ke yang rendah. Amr itu adalah tolak tuntutan minal a'la ilal adna. Maka itu maknanya amr. Tetapi kalau doa itu redaksinya memang perintah tapi maknanya doa, memohon. Itu tolak tuntutan yang datang minal adna ilal a'la, dari yang rendah ke yang tinggi, ke yang tinggi. Contoh lihat nih. Wahiyya allati yuqsadu biha tolabu husulil fi'li tolaban jaziman. Yang dimaksud dengan lamul amr itu adalah tolabu husulil fi'li, yaitu tuntutan terjadinya suatu perbuatan dengan tolaban jaziman, tuntutan yang kuat. Wal amr itu terjadi yakunu minal a'la, terjadi dari yang posisinya lebih tinggi, li adna, ke yang rendah. Nahwu qaulil walid li waladihi. Ya. Contohnya perkataan walid, walid nih ayah ya, bukan walid yang lain atau yang lagi viral, enggak. Kepada anaknya li waladihi. Nah, perkataan seorang ayah kepada anaknya kan jelas. Dari segi usia jauh lebih tinggi ayahnya. Dari segi kedudukan, strata sosial dalam ya kekeluargaan, nah ayah lebih tinggi. Contoh di sini, litazhab ilal masjidi. Jadi masuk ke mukhatab tuh, fiil mudhari yang mukhatab. Bisa, bisa. Hendaknya kamu pergi ke masjid. Itu amr perintah. Nah, berarti apa? Tolak jaziman. Kemudian doa. Yakunu minal adna lil a'la. Doa itu permohonan terjadi dari yang rendah ke yang tinggi. Sama redaksinya juga dengan lamul amr. Nah, kakaulika, contoh perkataanmu, litaghfirli ya ghafur. Nah, ini kita sedang memohon berdoa kepada Allah. Ya Allah, hendaknya Engkau memberikan ampunan kepadaku, ya ghafur. Wahai Zat yang Maha Pengampun. Kita berdoa. Oke. Lanjut, la nahiyah. La nahi. Nah, ini juga sama dikatakan la finahi wa du'a. La itu la sebenarnya la-nya juga nahi, tapi bermakna nahi ketika minal a'la ilal adna. Kemudian bermakna doa, permohonan untuk meninggalkan juga begitu, untuk melarang juga maksudnya. Permohonan untuk melarang juga, nahi juga, tapi nahi yang lebih halus karena doa maknanya. Kita lihat catatan nomor 7 di sini. Wahiyallati yuqsadu biha talabu tarkil fi'li ya tarokan jaziman. Yaitu yang dimaksudkan dengan lanahi adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan ya, tarokan jaziman, untuk meninggalkan ya, dengan kuat. Wanahi yakunu minal a'la lil adna kaqaulil muallimi lit talib. Seperti ucapan seorang guru kepada murid, la tuhmil fi durusika, jangan kamu lalai di dalam pelajaran-pelajaranmu. Wa du'a, ni doa yakunu minal adna lil a'la. Kaqaulika Rabbi la tu'adzibni. Rabbi ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah.
Janganlah engkau mengazab. Nah, ini kan kita secara redaksi melarang Allah. Namun itu adalah ungkapan doa kita memohon kepada Allah sebab kedudukan kita makhluk. Ya, udah jelas sangat-sangat lebih rendah dari Khalik, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, yang tadi kita baca itu sampai lanahi itu adalah penjazm yang menjazmkan fiil mudhari. Satu fiil mudhari yang dia jazmkan. Maka nanti ketika kita bahas in di sini dan seterusnya itu menjazmkan dua fiil mudhari. Maka dia disebut dengan perangkat-perangkat syarat. Berarti ada nanti kalimat yang menjadi jawab syaratnya. Oke, terkait in, hadhihi awwalu adawati syarti. In itu merupakan perangkat pertama dari perangkat-perangkat syarat allati tajzimu fi'lain yang menjazmkan dua fi'il. Yusammal awwala, nah, ya yusammal awwalu fi'la syarti. Yang pertama dinamakan fi'il syarat. Yang pertama dinamakan fi'il syarat. Nah, yang kedua adalah jawabnya dan juga balasannya. Jawabahu wa jazaahu. Contoh, in tudzakir jika kamu tudzakir belajar. Tanjah, tanjah. Kalimat ini juga apa? Majzum karena dijazmkan oleh in. Kan menjazmkan dua fiil. Berarti in menjazm tudzakir dan tanjah. Namun bedanya tanjah ini menjadi jawab. Jika kamu belajar kamu, maka kamu akan sukses. Nah, ini syarat ya, bukan tolak. Fa in, maka in harfus syartin jazim yang menjazmkan bittifaqin. Ya, berdasarkan kesepakatan ini itu adalah huruf yang menjazmkan. Tajzimu fi'lain yang menjazmkan dua fi'il. Wa tudzakiru fi'l syart majzumun bi in dengan in wa alamatu jazmihi as-sukunu wa fa'iluhu dan fa'il dari tudzakir dhamir mustatir fihi takdiruhu anta. Karena anta berarti eh, wujuban. Wa tanjah, tanjah jawab syarti wa jazauhu. Jawab syarat dan balasan syarat majzumun bi in juga jazm dengan in wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya ini kok sebentar. Oh, halaman ada dua ini. Hmm. Nah, ya di sini. Wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi taqdiruhu anta. Wakis dan kiaskanlah ala hadzal i'rab di atas i'rab ini baqiyatal amthilati. Sisa sisa contoh-contoh tadi ya. Illa atau sisa perangkat syarat. Illa annaka taqulu bahwasanya engkau kata taqulu fi izma iz- Oke. Oh ya, jadi kan disuruh kita mengkiaskan dengan perangkat syarat yang lain, perangkat syarat yang lain kecuali izma eh, mahma. Nah, coba kita lihat di sini izma. Izma adalah harfu syartin jazim alal asah, bukan bittifaq, beda. Kalau mahma ini isim, bukan huruf. Ismu syartin jazim alal asah. Wafil baqiyah dan sisanya adalah isim syarat yang menjazm tapi bittifaq sesuai dengan kesepakatan. Kalau alal asah berarti pendapat yang benar. Kita lihat di sini ma.
Nah, catatan, langsung contohnya. Ma taqra tastafid minhu. Apapun yang kamu baca, takro, berarti takro, bagaimana irabnya coba? Fi'lun mudhari'un, majzu, majzumun, bima, wa alamatu jazmi as-sukun. Ma Fi'lu ini, syart. ma ini huruf atau isim? Ismun. Ismu syartin. Ya, Fi'lu ismu syart. ismu syartin. Jazim. Nah, Tapi idan bittifaq. bittifaq, ya, bittifaq. Karena isim syarat yang alal asoh itu hanya mahma. Kemudian kalau huruf syarat ya alal asoh itu hanya izma. Selebihnya huruf syarat selain izma berarti bittifaq. Nah ini ya mataqra tastafid minhu. Kemudian man siapapun. Man yastakim yuflih. Siapa saja, siapapun yang istiqomah maka dia akan beruntung. Kemudian mahma. Mahma tubtin yadhar alaika. Apa artinya? Bagaimanapun kamu sembunyikan, maka dia akan nampak tasmu. Iya, betul ya. Mahma. Apapun. Mahma artinya juga sama seperti apa? Apapun. Nah, itu isim. Isim berdasarkan pendapat yang paling kuat alal asah. Berikutnya izma. Izma takum akum. Izma, izma. Apa artinya izma? Kalau kamu berdiri, maka saya akan berdiri. Betul. Ya. Dan izma tadi adalah huruf syarat menurut pendapat ku yang kuat. Kemudian ai. Ayya makanin tadhab adhab. Apa artinya ai? Ai itu isim ya. Tempat mana saja, Ustaz? Mana saja? Kemanapun kau pergi, aku ikut. Iya, betul. Ya, kemana atau di tempat ya. Yang kamu pergi ke tempat mana aja, aku pun ikut itu pergi. Ai itu adalah isim mubaham. Ai itu adalah isim mubaham. Nah, tidak jelas atau maknanya umum, tapi dia mengandung arti syarat. Nah, terkait i'rab ai sendiri itu ya menyesuaikan nanti, ya menyesuaikan sesuai dengan isim yang mudhof kepadanya. Jika mudhof kepada zorof, zaman gitu, maka dia mansub karena sebagai zorof. Kalau nanti ke yang tempat makan sama, ya nasab. Maka lihat di situ ayya makanin, ya ayya makanin. Jika misalkan ay ini mudhof kepada masdar, ya, maka dia menjadi maf'ul mutlak. Nanti pembahasan maf'ul mutlak kita akan bahas. Lihat lagi mata, mata kapanpun. Mata takul akul. Kapanpun kamu makan, aku pun ikut makan. Ayana. Ayana hampir sama seperti mata. Ayana talqani usallim alaik. Kapanpun kamu talqani bertemu berjumpa denganku, ya usallim alaik. Aku pun memberi salam kepadamu. Aina dimanapun atau kemanapun. Aina tadhab adhab. Anna tadhab tukram.
sama, ya. Dimanapun atau kemanapun kamu pergi, tukram, kamu akan dimuliakan. Haitsuma tanzil dan tanfa. Kemudian contoh terkait kaifama. Kaifama tajlis, bagaimanapun kamu duduk, aku duduk. Nah, wasahih annaha la tajzim. Bahwasanya dia tidak menjazmkan kaifama ini. Li'annahu lam yujad laha syahidun min kalamil Arabi. Masya Allah, kata pentalik, karena tidak ditemukan syahid dari perkataan orang Arab. Nafar, baik nasr yang sifatnya prosa atau syair, syair, gitu ya. Wa inna madzakaru laha hadzal mithal kiasan. Dan tiada lain mereka menyebutkan permisalan ini untuk kaifama sebagai kias saja ala bakiyati adawati syarti atas perangkat syarat yang lain. Fa'ala hadzal qaul as-sahih, maka di atas perkataan ini yang benar, kalau wajib ayyuqala, maka wajib dikatakan kaifama tajlisu ajlisu. Jadi dia tidak menjazmkan. Namun masih dikategorikan sebagai perangkat syarat. Namun tidak menjazmkan. Bagaimana kamu duduk, aku duduk. Kaifama tajlisu ajlisu. Bi raf'i al-fi'laini. Al-fi'laini. Dengan merofakan dua fi'il. Li adami an-nasibi wal jazimi. Karena nggak adanya penasob dan penjazm. Kemudian yang terakhir adalah idza. Nah, idza ini menjazm pada syair saja, khusus pada syair saja. Karena idza itu sejatinya dia tidak menjazm, dia tetap perangkat syarat namun tidak menjazm. Tapi ketika pada syair ini, nah menjadi syahid berarti dia menjazmkan. Lihat di sini, wa idza tusibaka khasasatun farjul gina wa ila alladhi yu'ti ar-raghaib farghab. Nah, di sini kan tusibaka, tusib. Apabila khasasah, fa'il dari tusib, khasasah, kesulitan menimpamu, farjul gina. Wa ila alladhi yu'ti ar-raghaib farghab. Ini terusan syairnya. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan pembahasan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita membahas tentang perangkat nasab dan perangkat jazm. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kedudukan-kedudukan kata yang berirob rofa. Kedudukan-kedudukan kata dalam kalimat yang berirob rofa. Kedudukan-kedudukan kata yang berirob rofa dalam kalimat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jami'an. Hayyakumullah.